kurang semangat nih Kak Tari. Sekali lagi ya. Sama sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, minggu ini kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita bernyanyi Terima kasih Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyatakan kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari akhir, semua manusia akan menghadap tahta pengadilan-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, teguhkanlah hati kami dengan Roh-Mu untuk berpegang pada firman-Mu itu. Ingatkanlah kami
agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam doa, menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Buah Nanas. Kita bernyanyi lagi. Mari kita bersukaria. Kita kembali bernyanyi, berputar-putar 7 kali. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, sorak hosana.
puji haleluya. Tembok Yeriko berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Sorak hosana puji haleluya. Tembok Yeriko berputar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Sorak hosana puji haleluya. Tembok Yeriko berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Sorak hosana puji haleluya. Tembok Yeriko berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Sorak hosana puji haleluya. Tembok Yeriko. Ini genap ya. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Sorak hosana puji haleluya. Tembok Yeriko berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Sorak hosana puji haleluya. Tembok Yeriko Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu, Yesus Pokok. cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Pada minggu pagi ini Tuhan, pada minggu Advent kedua ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengarkan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan
pada pagi hari ini, yaitu di Minggu Advent yang kedua, yang terambil dari kitab Injil Markus, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Anak-anak kami sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua, yaitu minggu-minggu penantian, menantikan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami sekolah minggu, dalam renungan kita pada hari ini dengan tema berjaga-jagalah, perlu kami terangkan di sini apakah sebenarnya arti berjaga-jaga. Berjaga-jaga boleh kita artikan kita harus setia, kita harus waspada, kita harus tetap menunggu apa yang telah diperintahkan untuk kita supaya kita berjaga-jaga. Anak-anak kami sekolah minggu, kita pernah mungkin mendengar ada ungkapan, menunggu adalah merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Ungkapan ini ada benarnya karena masa penantian yang berkepanjangan, tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya. Dalam nats kita hari ini dikatakan di situ tidak ditentukan kapan waktu kedatangan Tuhan. Apakah dia tengah malam, pagi-pagi buta, atau pas kita sedang tidur, atau bagaimana? Tidak ada dikatakan di sini. Makanya Yesus memerintahkan dan memanggil kita supaya berjaga-jagalah. Di dalam penantian kita kerap membuat orang menjadi jemu, menjadi lelah, kesal, bahkan menjadi lengah. Ketika kita menjadi lengah, akibatnya berbagai kenikmatan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda akan membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Khotbah kita hari ini adalah tentang akhir zaman, di mana dikatakan situ Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Anak-anak kami sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, panggilan untuk berjaga-jaga yang diberikan dalam bentuk perumpamaan, seperti seorang yang akan bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hamba-hambanya. Setiap orang yang menerima tugas dan secara khusus penunggu pintu diminta supaya berjaga-jaga. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-34. Dan di ayat 35, Yesus kembali memperingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga. Dikatakan di situ sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Apakah itu waktu senja, tengah malam, atau waktu ayam berkokok, atau pagi hari. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya. Saat ia datang kedua kalinya, Tuhan mengharapkan agar umatnya tidak didapati sedang tidur,
yaitu yang tertulis di dalam pasal ayatnya yang ke-13, supaya setiap umat ketika Tuhan datang tidak ada yang didapatinya ketika tidur. Anak-anak kami sekolah minggu, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada waktu tidak terduga. Sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, yang senantiasa setia, yang senantiasa baik, taat dan bertekun di dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hatinya. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah, tertidur. Dengan demikian, kita dianggap layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaannya. Anak-anak kami sekolah minggu, di sini kita dipanggil Tuhan untuk selalu setia, selalu taat, selalu waspada, baik dan bertekun. Apa yang telah diajarkan kepada kita hari ini melalui firman, yaitu mengenai pengajaran tentang akhir zaman. Biarpun anak-anak kami masih sekolah minggu, udah saatnya kita mengetahui supaya kita tetap untuk berjaga-jaga. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, Roh Kudus akan memberikan kita bimbingan, akan memberikan kita pengajaran, supaya kita lebih berkenan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan pelajari pada minggu Advent kedua ini, yang mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa berjaga-jaga, waspada, setia, taat dan baik, dan selalu bertekun, dan tidak sedang tertidur ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sebagai seorang anak, kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan melalui kesehatan, melalui kekuatan, dan melalui berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Bimbing, ajar kami Tuhan, dan tuntun kami melalui Roh-Mu, agar kami boleh tetap setia, waspada, dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, agar kami boleh menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan kita pada ibadah minggu ini dari kitab Markus 14 ayat 38. Kakak bacain ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Shalom. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita bernyanyi segala puji syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
sebelum kita menyerahkan persembahan kita, dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Kita serahkan persembahan kita. Anak-anak kami sekolah minggu, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.